55 tahun lalu, sejarah Indonesia mencatat peristiwa mengerikan Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan sebutan G30S PKI. 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) diculik dan dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam catatan Benedict Anderson dan Ruth McVie di A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia yang dikutip Viva Militer, disebutkan secara detail bagaimana para anggota resimen Jak Birawa, saat ini pasukan pengamanan presiden yang disusupi PKI, menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan perwira pertama TNI AD. Seperti yang diketahui, 6 perwira tinggi yang tewas dibunuh oleh PKI adalah Letnan TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Sementara itu, seorang perwira pertama yang merupakan Ajudan Jenderal TNI Abdul Harus Nasution, Letu TNI Pierre Andreas Tendean, juga dihabisi nyawanya oleh PKI. Letjen Yeni, Maijen Haryono, dan Brigjen Panjaitan tewas di Brondong, tembakan pasukan Jakrab Birawa di rumahnya masing-masing. Sementara itu, ketiga jenderal lainnya dan Letu Tendean sempat dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk diinterogasi dan disiksa sebelum pada akhirnya dibunuh. Viva Militer sempat mengisahkan sosok seorang Pelda KKO Marinir, Evert Julius Van Kando. Van Kando yang meninggal dunia pada 4 September 2020 lalu adalah salah satu prajurit yang ikut mengangkat ke-7 jenazah dari sumur tua di Lubang Buaya. Ternyata, pada kisah lain, dalam proses pengangkatan jenazah perwira TNI AD saat itu, sebenarnya jenazah perwira TNI AD yang dibunuh itu sudah ditemukan sejak 3 Oktober 1965 setelah pencarian yang dilakukan pasukan resimen para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Letnan Sintong Panjaitan. Akan tetapi, saat akan mengangkat jenazah ke-7 perwira TNI AD, pasukan RPKAD atau saat ini dikenal dengan Komando Pasukan Khusus Kopassus menemukan kendala. Saat itu, pasukan RPKAD ternyata tak memiliki peralatan selam untuk turun ke dasar sumur dan mengangkat jenazah 7 perwira. Sebenarnya, pasukan elit TNI AD punya peralatan selam. Sayangnya, peralatan itu berada jauh di Cilacap, Jawa Tengah. Pada akhirnya, pasukan RPKAD meminjam peralatan selam dari Korps Komando KKO
TNI Angkatan Laut, TNI AL, sebab hanya pasukan KKU saja yang memiliki peralatan selam di Jakarta. Sebuah tim yang beranggotakan pasukan KKO dan RPKAD pun dikerahkan untuk melakukan evakuasi jenazah 7 perwira TNI AD di bawah komando Kapten KKO Winanto. Jenazah pertama yang diangkat keluar sumur itu adalah Letu Pierre sekitar pukul 12:05 dan diangkat oleh Kopral Anang dari RPKAD. Setelah Anang, giliran Serma KKO Suparimin yang berhasil mengevakuasi jenazah kedua, Maijen Parman, dan jenazah ketiga Maijen Suprapto sekitar 25 menit kemudian. Kopral KKO Hartono melanjutkan proses evakuasi. Jenazah Maijen Haryono, Brigjen Penjahitan, dan Brigjen Sutoyo berhasil dikeluarkan dari sumur. Serma Suparimin yang kembali turun ke dasar sumur dan mengangkat jenazah Letjen Yani. Jenazah yang terakhir dievakuasi adalah Brigjen Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kapten Winanto yang turun langsung ke dasar sumur.